dok, katanya kalau si ibu sering mimpi ketemu bayi, itu tandanya udah mau lahiran ya? Kata siapa? Emang kalau lu mimpi ketemu artis Korea, langsung ketemu gitu artisnya? Ya nggak gitu lah, nggak ada hubungannya. Kalau itu sih aku juga mau, soalnya tetangga aku juga bilang gitu dok. Nggak gitu juga dong. Yuk kita bahas yang benernya kayak gimana. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda persalinan yang harus Smart Moms waspadai. Nah, selain dari usia kehamilan yang sudah mendekati persalinan, biasanya bagian terbawah bayi itu akan masuk ke dalam panggul. Nah, kalau sudah begini, biasanya tinggi dari rahim akan berkurang, menandakan bahwa bagian terbawah bayi sudah mulai memasuki panggul. Nah, selain itu, biasanya nih, kontraksi persalinan itu akan mulai apabila memang kehamilan sudah cukup bulan. Jadi di usia kehamilan berapa minggu sih biasanya kontraksi persalinan mulai muncul? Biasanya kontraksi persalinan akan mulai muncul di usia kehamilan di atas 38 minggu. Nah, di atas 39 minggu sudah mulai rawan tuh kontraksi mulai terjadi. Dan puncaknya pada usia kehamilan 40 minggu kontraksi persalinan lazimnya terjadi. Pada saat-saat ini, Smart Moms harus bisa membedakan antara kontraksi persalinan dan kontraksi palsu atau yang dikenal dengan kontraksi Braxton Hicks. Nah, bedanya apa sih? Pada kontraksi palsu atau Braxton Hicks terjadi tidak teratur, di mana kontraksi tersebut juga tidak bertambah intensitasnya dan kekuatannya juga tidak bertambah. Jadi kalau ada kontraksi sekarang, kemudian beberapa jam kemudian lagi, itu bisa jadi adalah kontraksi palsu. Kontraksi palsu atau Braxton Hicks ini tidak akan menyebabkan pembukaan mulut rahim. Jadi Smart Moms nggak perlu khawatir. Nah, cukup istirahat saja agar kontraksi palsu ini tidak berubah menjadi kontraksi persalinan. Terutama apabila usia kehamilan belum memasuki usia kehamilan yang matur atau aterem atau cukup bulan. Nah, kalau kontraksi yang asli nih, memang akan menyebabkan pembukaan mulut rahim. Jadi harus diwaspadai. Tanda-tandanya gimana sih? Kontraksinya akan semakin lama semakin sering dan semakin teratur. Kemudian kekuatan kontraksi juga semakin bertambah. Contohnya nih, dari yang tadinya 30 menit sekali, semakin pendek menjadi 20 menit sekali, menjadi 10 menit sekali, bahkan bisa menjadi 5 menit sekali. Dan kekuatan kontraksinya akan semakin kuat. Nah, kontraksi yang teratur ini apabila disertai dengan pengeluaran lendir bercampur darah atau yang dikenal dengan blood show, itu tandanya sudah mulai ada pembukaan mulut rahim. Apalagi jika disertai dengan cairan ketuban. Nah, bisa jadi tuh selaput ketubannya juga sudah pecah atau sobek. Kemudian, Smart Moms juga akan merasakan semakin intensnya bagian bawah bayi itu mendorong ke arah jalan lahir. Dan tentu saja blood show atau lendir bercampur darahnya akan semakin banyak, menandakan bahwa pembukaan mulut rahim semakin besar. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda tadi seperti ada lendir darah dan kontraksi rahim yang semakin kuat lalu teratur dan semakin pendek jarak-jaraknya, maka hal tersebut adalah tanda-tanda di mana Smart Moms sebaiknya segera ke rumah sakit, terutama yang rumahnya jauh dari rumah sakit. Jangan tunggu sampai ketubannya pecah dulu ya, baru ke rumah sakit. Tetapi, jika ketuban sudah keburu pecah, Smart Moms juga tidak boleh menunggu, sebaiknya segera ke rumah sakit. Tapi nggak perlu panik ya, apalagi saking paniknya sampai jatuh-jatuh. Kenapa? Karena air ketuban belum tentu langsung habis, terutama yang jumlah air ketubannya masih normal. Tetapi yang jumlah air ketubannya sedikit, memang harus segera ke rumah sakit. Jadi, tetap santai saja dan lakukan posisi Trendelenburg, di mana posisi bokong lebih tinggi
dari posisi jantung Smart Moms. Hal ini dilakukan supaya air ketuban yang mengalir keluar tidak terlalu banyak hingga nanti sudah sampai di rumah sakit. Nah, di rumah sakit Smart Moms akan dilakukan pemantauan terhadap kondisi Smart Moms dan kondisi janin Smart Moms. Smart Moms akan melewati pemeriksaan CTG atau kardiotokografi untuk memantau kondisi janin selama 30 menit. Apabila semua masih aman dan tidak ada kondisi-kondisi yang membahayakan bagi janin dan Smart Moms maupun adanya panggul sempit yang relatif atau absolut seperti cephalopelvic disproportion di mana kepala janin sangat besar sehingga tidak mampu melewati jalan lahir yang lebih kecil. Nah, Smart Moms akan segera diarahkan ke kamar bersalin untuk bersalin. Tetapi apabila ditemukan tanda-tanda yang membahayakan Smart Moms dan janin, maka tentu saja tidak bisa dilanjutkan dengan persalinan normal. Smart Moms harus menjalani persalinan secara seksio cesarea untuk menyelamatkan janin dan Smart Moms sendiri. Jadi nggak ada hubungannya ya Dea dan Smart Moms dengan mimpi bayi tadi. Mungkin Smart Moms udah nggak sabar nih pengen ketemu bayinya. Jadi sampai ke bawah-bawah di mimpi. Nah, jangan lupa ya, Smart Moms yang sudah memasuki usia kehamilan aterem atau cukup bulan harus mempersiapkan satu koper yang sudah berisi peralatan-peralatan untuk melahirkan. Sehingga apabila terjadi kontraksi persalinan atau pecah ketuban, tinggal tarik aja kopernya. Paham kan? Paham kan? Nah, kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.